Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Khairul Chandra Wijaya dengan NIM 1930201170. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Dalam hal ini akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum, dalam bahasa Inggrisnya curriculum developer, dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum menjadi sebagaimana yang dihasilkan menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai pendidikan yang dinamis. Hal ini berarti bahwa kurikulum harus senantiasa dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu. Pengertian kurikulum yang semakin luas membuat para pelaksana hukum memberikan batasan tersendiri terhadap kurikulum. Namun perbedaan pengertian tersebut tidak menjadi masalah yang besar terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Apabila pengembangan kurikulum didasarkan pada landasan prinsip-prinsip yang mendasarinya, hal ini dimaksudkan agar pengembangan kurikulum yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pendidikan nasional dalam perwujudan tersebut. Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang memiliki kedudukan cukup sentral dalam perkembangan pendidikan. Oleh sebab itu, dibutuhkan landasan yang kuat dalam pengembangan kurikulum agar menjadi pendidik dan dapat menghasilkan manusia yang berkualitas. Adapun yang menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum yaitu yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis adalah landasan yang dalam pengembangan kurikulum akan membahas dan mengidentifikasi landasan filsafat dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Filsafat membahas segala permasalahan manusia, termasuk pendidikan, yang disebut dengan filsafat pendidikan. Filsafat memberikan arah metodologi terhadap praktik-praktik pendidikan, sedangkan praktik-praktik pendidikan memberikan bahan-bahan bagi pertimbangan filosofis. Keduanya sangat berkaitan erat. Hal ini yang menyebabkan landasan filosofis menjadi landasan penting dalam pengembangan kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum di Indonesia yang harus diacu adalah filsafat pendidikan Pancasila. Oleh sebab itu, seorang pelaksana kurikulum perlu mengetahui dan melaksanakan beberapa landasan dan prinsip-prinsip menjadi pedoman dan pengembangan kurikulum. Namun hal ini sering diabaikan oleh para pelaksana kurikulum sehingga pencapaian tujuan pendidikan tidak optimal. Hal ini yang mendasari penulis untuk menyusun beberapa langkah dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya, landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum sebagai suatu rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan dalam perkembangan kurikulum manusia, dalam kehidupan manusia, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan kuat. Dengan landasan yang kokoh, kurikulum yang dihasilkan akan kuat, yaitu program pendidikan yang dihasilkan akan dapat menghasilkan manusia yang terdidik dengan hakikat kemanusiaan, baik untuk kehidupan masa kini maupun untuk menyongsong kehidupan yang akan datang. Kurikulum pada dasarnya adalah produk yang yuridis yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia sebagai pengejawatahan dari kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif yang mestinya mendasarkan pada konstitusi Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, landasan yuridis pengembangan kurikulum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah Undang-Undang tahun 1945 pada pembukaan alinea keempat dan pasal 31.
peraturan-peraturan perundangan seperti Undang-Undang tentang Pendidikan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Otonomi Daerah, Surat Keputusan dari Menteri Pendidikan, Surat Keputusan dari Dirjendikti, dan peraturan-peraturan daerah dan lain-lain sebagainya. Adapun prinsip dalam pengembangan kurikulum, prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum-hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, implementasi kurikulum di suatu lembaga pendidikan itu sangatlah mungkin. Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum yaitu akan membahas dan mengidentifikasi landasan-landasan psikologis dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Dalam proses pendidikan yang terjadi adalah proses intelektual, interaksi dan di antar individu. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya karena kondisi psikologisnya. Kondisi psikologis sebenarnya merupakan karakter fisik seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku, interaksi dan lingkungannya. Dalam pengembangan kurikulum minimal ada 2 landasan psikologi yang mempengaruhinya, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Terdapat 9 aspek psikologi yang kompleks dalam psikologis, akan tetapi satu yang dikembangkan dengan perantara sebagai mata pelajaran yang tercantum di dalam kurikulum. Yang pertama, aspek ketakwaan, aspek cipta, aspek rasa, aspek karsa, aspek karya atau kreatif, aspek karya ataupun kefrikelan, aspek kesehatan, aspek sosial, dan aspek individu. Itulah ke-9. Selanjutnya, prinsip relevansi secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum atau tujuan, bahan, dan strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntunan ilmu dan pengetahuan. Yang kedua, prinsip fleksibilitas dalam kegiatan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel. Dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang serta berkemampuan di latar belakang peserta didik. 3. Prinsip kontinuitas. Adanya kesinambungan kurikulum baik secara vertikal maupun horizontal. Pengalaman-pengalaman yang disediakan di kurikulum harus memperhatikan kesinambungan. Itulah beberapa prinsip pengembangan kurikulum yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan akan bisa memberikan manfaat kepada pemirsa ataupun saudara-saudara sekalian. Ini yang mungkin dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.